A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah al-qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di ayat 183 setiap bulan Ramadan tidak asing kita senantiasa mengingat ayat tersebut. Di ujung ayat itu adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah setelah ayat 1 Alif Lam Mim ujungnya juga Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menganugerahkan nikmat yang luar biasa, memberikan hidayah kepada kita. Makanya di dalam surat Al-Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim adalah ayat yang dipilih, bukan ihdina thoriqal mustaqim, bukan ihdina sariul mustaqim, tetapi adalah kata-kata syirat yang artinya jalan yang maha luas, jalan yang tidak ada tepinya. Oleh karena itu, kalau kita sudah menuju ke alam akhirat, maka kita tidak akan bisa kembali lagi. Bahkan sebagai iktibar, kain kafan yang menyelimuti kita itu disobek tepinya, dijadikan sebagai tali. Artinya tepinya memang tidak ada. Kalau kita sudah menuju alam akhirat, maka tidak akan pernah bertepi, menepi sekalipun. Maka Allah memberikan kepada kita minimal ada 4 hidayah. Hidayatul hawas, panca indera, hidayatul wizdan atau ilham, bahasa lainnya. Yang ketiga adalah hidayatul aqliyah, yang keempat adalah hidayatul din. Ditambah lagi yaitu hidayah yang berupa taufik. Taufik itu ma'unah, pertolongan. Indra manusia diberikan semuanya. Ada yang punya indra 5, panca indra, ditambah lagi indra ke-6. Indra ke-6 itu hakikatnya adalah insting. Mata diberikan kepada kita, tapi Allah tidak memberikan hidayah. Kita berjalan, maka yang terjadi tidak menengok apa-apa. Tapi kalau orang yang dikasih hidayah, itu ada duri, berarti itu ada nilai ibadah buat saya. Saya ambil, berarti dapat hidayah. Itu ada nasi berserak. Orang yang tidak akan dapat hidayah, maka ketika kita makan, nasi dibuangi. Berapa orang yang makan nasi, sebutir nasi kalau dikumpulkan sebanyak 270 juta, maka berapa karung cukup untuk makan satu dusun Kepayang ini. Bagi orang yang menggunakan akalnya, maka dia hati-hati. Maka hidayah yang kita miliki ini disempurnakan, menuju yaitu kepada la'allakum tattaqun. Tidak cukup kita menjadi orang Islam, kemudian disebut orang yang takwa. Setelah kita Islam, maka jadilah kita yang namanya muslim. Yang laki-laki muslim, yang perempuan namanya muslimah. Apakah kita cukup dengan orang yang menjadi muslim atau muslimah? Belum cukup. Maka perbuatan kita adalah muhsin. Orang yang berbuat kebajikan namanya muhsin. Perbuatannya namanya ihsan. Ihsan, muhsin, birrun, bir abror. Baik dikumpulkan menjadi abror. Apakah cukup orang melakukan perbuatan ihsan? Belum cukup. Perbuatan ihsan itu hendaklah diikuti dengan perbuatan mukhlis. Ikhlas. Baik, kalau tidak ikhlas, maka tidak ada gunanya. Yang terakhir baru dinamakan muttaqin, la'allakum tattaqun.
Itu baru hidayah panca indera. Kemudian Allah memberikan yang kedua namanya hidayah insting. Insting wijdan. Tadi hawas ya. Nah, yang kedua adalah wijdan. Wijdan itu adalah insting. Insting itu ilham. Manusia lahir, begitu lahir dia tahu mana panas, mana dingin, mana buruk, mana baik. Tetapi tatkala kita tidak menggunakan insting itu, sama saja. Kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Nur Rahman. Kalau manusia tidak diberikan insting, maka sekalipun manusia dibukakan jamban yang bagus dari keramik, kalau memang dasarnya tidak kasih insting, maka berak sama dengan kambing. Bahkan melebihi daripada itu. Tidak disiram, bau dia tahan, kemudian yang ketiga adalah mendolimi orang lain. Instingnya tidak digunakan. Itulah makanya perbedaan manusia setelah diolah melewati bulan Ramadan ini, diharapkan adanya perubahan dari yang hewaniah menuju manusia yang hakikatnya manusia itu mempunyai yang disampaikan kemarin. Dia ada binatangnya, dia ada iblisnya atau setannya, tetapi dia juga ada malaikatnya. Tergantung mana yang kita olah. Di kawah candra di muka bulan puasa inilah ya, kita diolah menjadi manusia, dikembalikan pada khitohnya manusia yang diberikan contoh oleh Nabi Adam alaihissalam ketika di surga, kemudian dipindahkan ke dunia, dan memang dunia ini adalah ujian bagi kita. Kemudian hidayah yang ketiga dinamakan dengan hidayah akliyah atau akal. Setiap manusia yang sempurna, setiap manusia yang sehat, maka diberikan akal supaya bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ketembus. Pandangan manusia sangat terbatas, indera kita sangat terbatas. Ketika indera kita terbatas, akal menjangkau sesuatu yang indera kita tidak bisa menjangkau. Itulah namanya akal. Berapa banyak dalam Al-Quran disampaikan, maka hendaklah kau berakal, berpikir. Setelah itu baru namanya hidayatuddin atau hidayah agama. Agama memberikan ajaran kepada kita yang pada intinya adalah manusia itu kalau sudah sempurna maka dia akan berderma kepada orang lain. Maka dalam pramuka pun ada dharma yang sudah satu ya, dasar dharma pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu tempat berdemah. Intinya adalah kalau kita sudah sempurna menggunakan akal, insting, naluri, agama kita, maka yang terjadi bukan berapa yang kita peroleh dari seseorang, tetapi berapa yang kita berikan pada orang lain. Jadi yang kita hitung bukan kekayaan kita, tapi yang kita hitung adalah berapa yang kita berikan kepada orang lain. Al-Quran mengajari kita banyak sekali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang benar. Bukan siratal munhanin, bukan jalan yang berbengkok-bengkok, tapi ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bahkan negara kita memberikan ya founding father kita, ketuhanan yang Maha Esa, di bawahnya ada kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah bersatu. Apa yang akan sudah bersatu? Kita musyawarah, mau kerja apa kita ini? Yang terakhir adalah keadilan. Ujung-ujungnya adalah pelayanan, keadilan. Apabila keadilan kita sudah ditegakkan, maka rasanya hablum minannasnya sangat baik sekali. Karena ketidakadilan itulah timbul kedoliman di mana-mana. Dulu ketika kita belum nyantri, itu tidak diajari tentang ilmu dulu. Maka sampai-sampai para ulama mengatakan, dulu mana ilmu dengan adab. Bahkan disampaikan adab dulu, karena dasar dengan ajar dulu mana? Dulu dasar dulu. Maka santri-santri ini karena dasarnya tidak kuat diberikan ilmu pengetahuan, yang terjadi apa? Dia sembarangan menggunakannya. Semestinya masuk itu disuruh ngepel WC seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kayak santri-santri zaman dulu, sebelum dia mengampu ilmu pengetahuan dari sang yai, dia ajari untuk mengurus kuda, pergi ke ladang, ke sawah,
bertahun-tahun bahkan tidak dikasih ilmu oleh seorang guru, ustadz, kiai. Kenapa? Tahu kalau dia belum bisa menaklukkan dirinya sendiri. Bahayanya apa? Ketika ilmu pengetahuan itu diberikan pada orang yang tidak punya dasaran yang kuat, dia akan jadi sombong, congkak, angkuh, tidak menghargai orang lain. Berapa banyak dinding-dinding di pesantren ini yang dicoret-coret, dia tidak bisa menghargai orang lain. Berapa lama orang ngechat, berapa biaya yang dikeluarkan, sementara dia pulang ke rumah dan datang ke sini hanya mencoret-coret. Itu karena dia belum punya basic. Malu sama orang yang lama di sini. Menaburkan nasi, berapa banyak satu butir nasi itu kalau kita perincikan berapa juta manusia yang terlibat di sana. Mulai menanam padi, padinya dari mana? Dari Taiwan. Taiwan datangkannya ke sini pakai apa? Thailand datang ke sini pakai pesawat. Siapa yang membuat pesawat? Setelah sampai di sini tidak cukup seperti itu. Siapa yang buat benihnya? Siapa yang buat pupuknya? Siapa yang buat cangkulnya? Siapa yang buat traktornya? Ketika satu butir nasi semestinya itu sebagai tanda syukur kita. Terima kasih ya Allah, hari ini di depan saya sebutir nasi. Tidak bekerja saya, walaupun orang tua ngasih duit tidak seberapa. Saya ucapkan terima kasih, nasi ini saya makan karena sebagai saksi di akhirat nanti. Saya makan, alhamdulillah. Itu dapat hidayah. Begitu juga kalau ada sampah-sampah berserak, ya Allah, alangkah hinanya saya ini. Sudah ditakdirkan menjadi manusia sempurna, masa saya buang sampah ini akan menghalangi saudara saya. Maka sampah itu dipungut dan diletakkan pada tempatnya. Ada perubahan-perubahan setelah puasa ini. Dia tidak lagi jahat, menjadi manusia yang serakah, hewaninya hilang. Jadi ending daripada puasa ini menghilangkan sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Karena manusia kalau berdampingan dengan hewan, sifatnya, maka dia tidak akan sekali-kali menjadi manusia yang sempurna. Sekali lagi, hakikat yang dimaksud dengan puasa ini adalah adanya perubahan. Dari yang kurang baik menuju yang baik. Dari yang tidak beriman menuju beriman. Dari yang dulunya masih serabutan dalam hidupnya, ibadahnya belum teratur menjadi terarah. Demikianlah Rasulullah SAW memberikan umatnya hanya umur ummati qadrosituna wasabuna sanawat. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih daripada itu adalah sangat jarang. Kenapa kelebihan umat Nabi Muhammad? Kelebihan umat Nabi Muhammad itu walaupun umurnya pendek tetapi diberikan rukhsah, keringan-keringanan, bahkan dilipat gandakan pahalanya di dalamnya. Malam Lailatul Qadar sebentar lagi, khairum min alfi syahrin. Kalau kita hitung 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Bayangkan kalau setiap tahun dapat malam Lailatul Qadar, apa yang terjadi? Pasti ada perubahan-perubahan. Takdir kita menjadi umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Maka mari kita potensi yang ada dalam diri kita ini, daya yang ada dalam kita ini, daya fikir, daya olahraga, olah rasa, olah apa saja yang ada dalam diri kita, potensi ini kita bergunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kultum yang sangat singkat ini memberikan penyegaran kepada kita semuanya, menjadi orang-orang yang terbaik, dan apapun yang kita lakukan, malaikat kiri kanan kita ini mencatat semuanya. Pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawabnya semuanya. Mudah-mudahan kita dimintai pertanggungjawaban dan kita bisa menjawab apa yang diberikan oleh pertanyaan-pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.